Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 26 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di Talk edisi terakhir 25 Februari. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan ya. Oke, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Untuk IHSG hari ini turun 0,1 tipis. Tapi kecenderungan masih turun ya ke 7254 tadi low hari ini ya, dan bisa dikatakan ya masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call edisi minggu ini ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca dan mencermati apa yang kami sampaikan di stock call ataupun di Talk kemarin. Jadi belum perlu kita update lagi, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong analisa saham SMLE jika ingin trading sebaiknya masuk di berapa Pak? Berapa target kenaikan? Saham baru ini ya. Oke. Seperti yang Anda lihat, seperti yang tertera di chart, bahwa saham ini baru IPO Januari kemarin, sebulan ya berarti umurnya. Yang namanya saham IPO tentu saja ya indikatornya belum lengkap. Sudah ada volume di ini time frame daily ya. Kemudian MACD belum lengkap ya, masih di daily belum lengkap, sehingga kita akan menggunakan time frame yang lebih kecil yang mungkin sudah lengkap. Oke, ini adalah H4 juga relatif masih belum terlalu utuh, bisa kita lihat. Nah, ini di daily ya. Sorry, di per jam ya. Kita lihat dari teknikal, secara teknikal saham ini sekali lagi ya, ini baru IPO dan mungkin analisa saya ini lebih lemah dari yang lain-lainnya. Saham-saham yang sudah lengkap dan sudah bisa dibaca di daily, weekly, monthly dan sebagainya. Karena ini masih sangat baru, tentu saja ya ini akan lebih lemah sifatnya ya. Oke, kita akan bicara target naik, kita akan mengacu pada swing terakhir ya. Target naiknya di 226 yang artinya ini sudah dekat dengan target swing, dan idealnya ya kalau kita lihat di sini pola sementara ini ya, pola sementara ini dia seolah-olah membentuk sebuah pola rounding bottom, yang rounding bottom ini nantinya jika memang rounding bottom artinya targetnya adalah di 300 ini ya, 302 ini ya. Nah, sementara ini kita akan mengacu pada Fibo dulu ya, yaitu di 226. Artinya ini ya penting bagi kita tahu posisi kondisi harga SMLE saat ini, penutupan hari ini 212 ini relatif sudah dekat dengan target kenaikan ya. Sisa 6% lagi. Dengan risk jika dia turun, tentunya dia akan kembali menguji support 0,3, yaitu di 170, di bawah 180 itu 16%. Sebagai trader yang ya kita adalah businessman, tentu saja kita akan melihat risk rewardnya ini menarik atau tidak. Ya tentu saja kalau kita berpedoman pada Fibo 0,6 berarti ini sudah lebih besar risknya dibandingkan reward yang bisa kita ambil di saham ini di harga terakhir ini. Meskipun terbuka peluang dia membentuk rounding bottom dengan sempurna dengan target di 300, namun demikian tetap risknya terlalu besar untuk dibeli. Apalagi nggak disiplin stop loss. Misalkan ya kan, kalau kita beli, kita ekspektasi kita bisa naik ke 300. Kita beli di harga saat ini, gimana pun caranya gitu kan misalnya. Anda bisa ambil di harga saat ini dengan proteksi ketat di 202. Ya ini proteksi yang bisa saja false dan saham ini setelah itu naik lagi. Nah, bagaimana pilihan terbaiknya kalau saya akan menunggu dia turun di
dikasih atau tidak, tunggulah dia turun sampai dengan risk yang diberikan yang ada secara teknikal itu dapat kita terima. Misalkan di private trading room itu kan nggak boleh loss lebih dari 5%. Kita cuma loss mungkin 1%, 2% ya, di bawah 5%. Kalau kita ngambil misalkan peluang dia naik ke 226 kemudian turun sampai dengan 170, berarti kita akan mengincar level yang kira-kira kurang dari 5% dari level stop loss-nya. Misalkan di 180-an, ya ini memungkinkan lah untuk kita masuk secara risk akan lebih menarik. Atau bagus lagi kalau dia benar-benar turun di 138. Artinya ini akan semakin dekat dengan moving average. Ya toh, gitu. Lagian ini kan belum membentuk sebuah swing turun. Nah, swing turun ini belum ada, artinya ya kita perlu menunggu terjadinya koreksi terlebih dahulu. Jadi kalau untuk harga saat ini menurut saya terlalu berisiko. Meskipun ya namanya stop loss bisa aja kita proteksi kurang dari 5% di harga saat ini pun. Tapi kan hanya sedikit orang yang mau, kadang beli itu kalau turun ya udah biarin aja gitu, nyangkut nggak apa-apa, besok juga naik gitu loh. Nah, hanya sedikit orang yang paham dengan stop loss itu artinya apa. Maka dari itu ya kami mencoba untuk memahami, menginformasikan ya pandangan umum, ya kan, pandangan umum tuh biar bisa diterima oleh pemula dan juga sekaligus yang tadi kita sampaikan sedikit terkait yang kita bisa batasi kurang dari 5% di harga sekarang pun bisa. Kan tetapi peluang untuk dapat profit yang cukup ya kecil gitu loh, karena upside-nya sampai dengan 0,6 itu cuma 6%. Sekali lagi saya tidak bilang saham ini tidak bisa naik dari harga saat ini ya, tetapi risk, sekali lagi kita bukan pejudi yang tidak tahu risiko ya, jadi kita tuh bisnis, kita bisa kalkulasi, bisa estimasikan risknya itu kira-kira berapa menurut analisa kita. Begitu. Pak tanya saham PTPS, apakah masih potensi naik, berapa target kenaikan? Oke, kemarin kalau nggak salah sudah saya bahas ya, jadi nggak perlu saya ulang lagi ya, Anda bisa tonton ini ya. Nah, oke, jadi untuk PTPS kita lanjutkan karena ya apa namanya sudah kita bahas sebelumnya. Izin bertanya Pak Yef, sebelumnya sudah pernah dibahas terkait ASI. Perkiraan Pak Yef apakah akan turun kembali ke bawah 5.000? Jangka pendek apa jangka menengah? Apa jangka panjang? Ya. Kalau kita bicara target turun, Astra sendiri dengan kondisi sekarang ini sudah mematahkan tren naik yang ini ya, dimana Anda tahu tren naik ini dimulai ya setelah kejatuhan di pandemi. Kenaikan yang seperti ini didorong oleh dia punya divisi bisnis yang terkait dengan komoditas United Tractor ya, yang sekarang ini yang seperti yang Anda tahu, mungkin yang belum tahu ya, Anda tahu harga batubara sekarang berapa dan bagaimana prospek ke depannya. Tentu saja Anda sudah bisa cerna sendiri dengan isu-isu yang berkembang, dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, bahwasanya ya sekarang ini mereka bisa dikatakan mengandalkan sektor otomotif ya, atau divisi otomotif, yaitu ya Astra, Daihatsu dan juga Toyota yang Anda tahu sekarang ini memang belum secara jelas datanya belum kita bisa ketahui, tetapi kok saya rasa tahun ini Astra akan lebih rendah kinerjanya di divisi otomotifnya, dan hampir pasti saya nggak bilang pasti ya, hampir dapat dipastikan di 2023 kan ya Anda tahu harga batubara sudah turun, dan di 2024 sampai dengan kuartal 1
sementara ini sampai dengan Februari ya belum menunjukkan titik-titik positif, ya itu membuat kita berpandangan kinerja fundamentalnya masih akan berat di tahun 2024 ini, di tahun yang cukup menantang buat Astra secara fundamental. Kalau cuma pertanyaan di bawah 5.000 ya sangat ya memungkinkan. Bahkan kita nggak nakut-nakutin, sekali lagi ini menurut analisa kita, ya kan, seperti yang Anda lihat kita menggunakan time frame weekly jangka menengah. Di sini Astra ya itu rejection dari 6.800, di mana ini adalah harga jual peer dan peers ya di 6.000 5.000-an ini. Dan sekarang ini mulai turun kembali. Ya, kami tidak mau menakut-nakuti orang, kita bilang terdekat saja. Kalau cuma pertanyaan di bawah 5.000, kemungkinan Astra ini setelah menyelesaikan pullback atau meretest 5.400 ini sebagai resist baru yang sebelumnya adalah support, ya ini akan berproses menuju 4.000 terdekat ya, 4.700 4.800. Jadi kalau pertanyaannya cuma di bawah 5.000 bisa. Bahkan ya dalam jangka menengah apabila fundamentalnya sudah terkonfirmasi memang turun, biasanya harga sahamnya mendahului apa yang ada di fundamental yang dilaporkan nantinya, ya tidak tertutup kemungkinan Astra dalam jangka menengah bisa dikatakan ya kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 bulan ya dia akan bergerak di angka 4.000-an ke bawah. Sekali lagi Anda bisa ya ambil apa yang kami sampaikan ini sebagai pendapat saja, ini prediksi ya, jadi ya bisa saja saya salah ya, jadi jangan dipercayai terus ya. Anda bisa cross check juga data-data yang ada. Bagaimana ya, saya rasa memang Astra masih akan mendominasi market share di nasional untuk otomotif, namun kemungkinan ada penurunan, dan itu ya sebagai tambahan, sebenarnya nggak turun-turun banget sih, tapi yang jelas ya tadi saya bilang yang penurunan yang akan cukup besar adalah pertambangan ya, yang ini ya sekitar berapa 40%. Anda bisa cek di Telegram, kalau tidak salah sudah dipublikasikan oleh admin ya toh. Anda bisa cari di Telegram kami ASI gitu ya. Nah, ada pembahasan sebelumnya yang membahas terkait hal ini ya. Anda bisa tonton. Kita punya pembahasan terkait Astra ya. Ini terakhir kita bahas waktu belum lama ya, bulan Januari akhir ya. Kemudian ini ya di Januari juga belum lama juga ya, Anda bisa tonton. Nah ini ya, dimana Anda bisa lihat datanya secara ya bisa dikatakan data sementara, runtutan yang menjadikan Astra ini turun ya kan. Di sini Anda bisa lihat bahwa seperti yang saya bilang tadi, pertambangan itu sumbangsinya 40% ya secara total ya. Kemudian otomotif sendiri 41. Artinya kalau otomotif turun sedikit kemudian pertambangan turun besar, ya impactnya besar secara total. Anda bisa lihat sendirilah ya nanti. Kita akan ikuti itu secara teknikal. Seharusnya ini sudah mencerminkan kondisi teknikal di mana dia patah tren dalam jangka pendek, dan kemungkinan ini dapat berlanjut dalam jangka menengah ya, artinya lebih dari 1 bulan, kurang dari 1 tahun. Itu definisi kami jangka menengah. Yang jangka menengah di sini ya mengacu pada tren, mengacu sedikit pada fundamental. Yang mana fundamental ini sifatnya adalah fundamental yang bukan yang beberapa tahun ke depan, tetapi dalam event-event terdekat. Event-event terdekat itu ya kuartalan ya, tentu saja nanti kita akan lihat datanya. Begitu kira-kira. Kalau pertanyaannya cuma di bawah 5.000 ya kemungkinan besar ya turun ke bawah 4.700 4.800 itu sangat possible untuk technical Astra, dan pun
ini masih belum apa-apa, penurunan ini belum turun ya. Jadi kalau seperti yang saya sudah bilang kemarin di pembahasan terakhir, kalau Anda punya saham Astra kemudian dibawa turun segini aja udah merasakan deg-deg ser ya kan, atau wah cemas dan sebagainya, ya Anda harus segera selesaikan itu ya. Anda tuntaskan agar apa? Agar ya tidak ada kecemasan dan ketakutan. Ini banyak konsultasi terkait Astra dan juga United Tractor dan juga perkembangan-perkembangan terbaru yang kami baca konsultasi terakhir ya, misalkan gitu. Nah ini terakhir kita distribusi terakhir ini ya 2021 yang lalu. Ini terakhir 2021 itu di sini nih ya. Nah di sini nih kita jualan di 2001-2022 kita jual di pair, kita switching ke NISP waktu itu. Nah ya nih, jadi kenapa kok kita sudah buang? Karena ya kita melihat dari peak dari saham Astra ini memang ya di 6.000-an aja gitu ya. Agak berat untuk naik lebih tinggi dengan kondisi yang sudah sangat besar. Tidak mudah ya untuk membuat saham Astra ini naik karena dia juga sudah cukup besar dana yang harus dikeluarkan untuk membuat saham ini bergeliat naik ya. Tumbuhnya harus besar, tentu saja ya. Asing harus masuk besar juga ya. Dan ini tidak memungkinkan untuk saat ini. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, lanjut ya. Makasih Pak Adaronya. Kalau MTDL itu apa masih bisa ke TP2 PTR? TP2 PTR di berapa? Saya juga nggak tahu. Sebut aja angkanya. Gitu. Ini terakhir pembahasan dia bisa naik ke 680. Nggak tahu nih TP2-nya di berapa. Ntar saya cek dulu. Mohon maaf ya. Karena bukan saya yang buat rekomendasi dan juga menginstruksikan, jadi saya juga nggak hafal sahamnya apa, berapa TP-nya dan sebagainya. Saya cuma tahu bagaimana laporan kinerja mereka. Nah terakhir MTDL ini beli Stokol, gitu. Stokol edisi 4 Februari ya, kita akan lihat di situ ya aja. Nggak berubah, harusnya belum berubah karena ya itu adalah trading plan terdekat. Beberapa stock call terakhir ini cukup bagus kinerjanya meskipun indeks nggak naik. Salah satunya MTDL ini ya bisa ke 700 ya. Jadi untuk saat ini dia MTDL berada di 600-an, menguji 600, harusnya tidak akan sulit untuk breakout dan melanjutkan uptrend jangka menengah panjang menuju. Dan ini pun saham ini bukan tipikal saham trend following ya, karena dia cukup agresif. Sehingga kalau dia mencapai 700 ini ya sell on strength, tentu saja take profit dulu ya, begitu. Oke, jadi ini adalah trading plan-nya. Anda lihat trading plan-nya ini ya, rekomendasi di 540. Oke, begitu untuk MTDL, masih mengarah ke TP2 ya, ada prosesnya ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pak, tolong analisa technical Koka kalau masuk sekarang. Oh ini TP di berapa? Terima kasih. Koka ini saham stock call terbaru. Ya saya tahu karena baru kemarin saya lihat. Ya kan? Hari ini naik 11%. Ini stock call ya. Jadi kalau Anda member PTR, ini stock call edisi minggu ini ya. Edisi kemarin. Anda klik seharusnya bisa. Nah ini ya sahamnya adalah Koka Indonesia. Kenapa kok PTR belinya saham seperti ini? Karena mereka membaca sistem, mereka membaca market ini kan cenderung turun, jadi ya pasti pilihannya mereka ya small caps. Secara ya hampir mayoritas rekomendasi kita ketika market itu sudah tinggi, apalagi kecenderungannya turun, ya pasti pilihannya adalah small caps yang justru akan naik ketika market tidak naik. Ya seperti itu, sistem itu akan secara sistemik mereka akan masuk ke screening, mereka akan memilihkan saham-saham yang kira-kira bisa berlawanan dengan indeks. Makanya tidak heran
Kalau Anda tahu kinerja kami di 2020 ketika market jeblok, justru PTR mengalami kenaikan gitu ya. Nah inilah kenapa ya namanya trading tidak bisa fanatik, kita keluar beli sini, jual sana dan sebagainya terus. Ya seperti itu ya, dinamika kita ikuti. Jadi market itu kan terus berubah. Jadi untuk saham Koka TP-nya ada di 85, hari ini 89. Jadi masih mengarah ke TP2 juga ya. Semoga bisa tercapai ini. Banyak sekali member yang dapat saham Koka ini karena ya tadi sempat turun. Tadi ada yang tanya begini, saya baca konsultasi. Wah ini saham gorengan ya, saya nggak berani masuk. Ya kalau nggak berani jangan dibeli. Intinya pokoknya kalau Anda juga serk dengan sahamnya, Anda ikuti rekomendasinya. Kalau nggak serk jangan diikutin. Karena rekomendasi PTR kan nggak cuma satu. Gitu loh. Ya jadi sekali lagi ya, kita nggak bisa milih ini gorengan, ini nggak gorengan dan sebagainya. Tapi kita akan by system memilihkan mana yang kira-kira akan dikeluarkan, ya itulah pilihan terbaik saat itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi TP-nya ini ya, ini sesuai dengan stock call. Pak BBYB sudah, apakah BBYB sudah pada posisi entry buy untuk invest jangka waktu 1 sampai dengan 2 bulan? Mohon maaf sekali, mungkin Anda baru nonton kali ya. Kita nggak ada invest 1 sampai dengan 2 bulan. Namanya investasi itu ya tahunan. Ya kalau ada investasi kita baru 3 bulan udah naik 100% ada. Tapi tetap ya kita punya purpose yang jangka panjang. Tidak bisa kita lihat 1 bulan 2 bulan ke depan akan seperti apa. Nah ini memang itu akan cenderung ke arah trading, walaupun trading nggak lebih dari 1 bulan sih. Cuma kalau kita mengacu ada 2 bulan itu sangat jangka pendek, ya, gitu. Itu lebih cocok ke trend following. Apakah sekarang ini posisi entry atau buy? Saya akan jawab sesuai dengan ini ya, pertanyaan 1 sampai dengan 2 bulan ini ya. Secara teknikal, tentu saja BBYB fundamentalnya juga nggak memenuhi syarat, gitu loh, untuk invest, ya. Mau nyari apa kamu di sini? Ya, gitu. Pilih yang lain lah ya. Masih banyak bank-bank yang lain yang lebih bagus. Secara teknikal pun ini juga masih turun ya. Kalau Anda mau trend following, Anda mau ngikutin trend following turun, ya kan? Enggak kan? Tentu saja kalau Anda mau masuk di saham BBYB ini sifatnya ya jangka pendek atau trading swing. Kalau dia ada swing seperti kemarin, Anda ikutin. Begitu. Mohon maaf sekali lagi, itu menurut kami ya. Jadi kita nggak bilang Anda harus seperti itu, tidak, tetapi menurut kami dengan ada yang seperti ini, pola seperti ini, teknikal seperti ini, fundamental seperti ini, kok saya rasa bank Neocommerce ini nggak cocok untuk invest. Sifatnya jangka panjang sekali, kita nggak berani merekomendasikan, dan lebih dari 1 bulan artinya kita definisikan sebagai trend following juga tidak uptrend. Ya, nanti kalau di uptrend ya akan berbeda cerita. Ini kan sekarang ini belum, jadi kita nggak bisa bilang ini bisa trend following gitu ya. Dan ini juga karakteristiknya Anda perhatikan di sini ketika di uptrend seperti ini nggak cocok untuk trend following. Kenapa? Ya dia seperti ini agresivitasnya ya, sangat tinggi, volatilenya. Dia lompat sana, lompat sini, habis itu dibanting dan sebagainya. Bayangkan Anda trend following itu yang dibutuhkan adalah santai, ya. Beli, naik dikit terus, ya konsisten naiknya, gitu ya. Tapi nggak naik yang langsung 24%, kemudian besok ARB gitu ya. Nggak seperti itu. Ya itu sekali lagi itu menurut kami tidak bermaksud untuk semua harus sama dengan kita. Ya, ini yang kami pelajari dulu 15 tahun yang lalu ketika kami masih memulai karir di market, seperti itulah kami diajari. Ya, jadi harus dipisah-pisahkan investasi, trading ini cocok trading, cocoknya untuk investasi itu hal yang sangat berbeda. Akunnya harus berbeda, orangnya pun yang kita layani berbeda. Ya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya, karena ini sekali lagi kami menjawab sesuai dengan apa yang kami pahami dan kami pelajari. Mungkin Anda lebih lama dari kami ya, saya nggak tahu ya, silahkan Anda ikuti apa yang Anda pahami. Jadi apa yang kami sampaikan di F-Talk ini ya menurut pandangan kami ya. Jadi ya nggak semuanya benar ya, tentu saja ya Anda bisa ambil apa yang Anda cocok, nggak cocok ya udah lupain aja gitu kan. Oke, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, memberikan ide-ide yang menarik di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa
dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.